Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan mempresentasikan materi tentang konstitusi yang akan dimulai dari pengertian, wujud, dan istilah konstitusi beserta konstitusi menurut ahli. Dalam bahasa Latin, konstitusi adalah constitutio. Di berbagai negara, istilah konstitusi diselaraskan sesuai dengan bahasa negara yang bersangkutan, yaitu di Prancis, konstitusi diistilahkan dengan constituere atau droit constitutionnel. Di Italia diistilahkan dengan diritto constitutionnel. Di Inggris disebut constitution. Di Belanda digunakan disebut constitutie. Di Jerman digunakan istilah Verfassung. Semua istilah dalam berbagai bahasa tersebut diterjemahkan sebagai hukum atau prinsip. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur dan membentuk organ-organ pemerintahan termasuk wewenang yang dimilikinya, serta dasar-dasar negara. Konstitusi berfungsi dalam mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan struktur politik dan hukum, serta prinsip dasar yang menjadi pedoman serta diformulasikan dalam bentuk tertulis. Wujud konstitusi. Masing-masing negara memiliki wujud konstitusi berbeda-beda. Ada yang tertulis dalam satu dokumen tunggal, ada yang berupa kumpulan dokumen. Konstitusi Inggris tidak ditulis dalam satu dokumen tunggal seperti kebanyakan negara. Konstitusi Inggris ada yang berupa kumpulan dokumen, ketetapan, hukum umum, dan praktik tradisional seperti keputusan hakim selama ratusan tahun dalam suatu sistem yang disebut prioritas hukum atau yudisial. Amerika Serikat pada 1787 memulai tren dalam penulisan konstitusi. Konstitusi Amerika Serikat merupakan yang terpendek yang masih digunakan orang dan telah diubah atau amandemen berkali-kali selama bertahun-tahun. Konstitusi India pada tahun 1950 adalah konstitusi terpanjang yang pernah ditulis di dunia. Konstitusi India memiliki 395 artikel dan 12 jadwal di dalamnya yang dibagi menjadi 22 bagian. Konstitusi ini sudah diamandemen lebih dari 100 kali. Konstitusi menurut para ahli. Yang pertama menurut I. Dewa Gede Atmaja. Pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaedah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaedah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaedah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua menurut Carl Schmitt, konstitusi dalam arti absolut atau absoluter Verfassungsbegriff, di mana konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi di dalam negara. Konstitusi dalam arti relatif, di mana konstitusi dimaksudkan sebagai penghubung antara kepentingan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dan terakhir, konstitusi dalam arti positif, di mana konstitusi yang mengandung arti sebagai keputusan politik tertinggi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga menurut Ferdinand Lassalle, konstitusi terbagi dua pengertian, yakni dalam pengertian sosiologis dan atau politis. Konstitusi diartikan sebagai sintetis faktor-faktor kekuatan real yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara atau parlemen, kabinet, pressure group, partai politik, dan sebagainya. Dalam pengertian yuridis, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Dan yang terakhir ada menurut Hermann Heller. Menurut Hermann Heller, konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis. Menurutnya ada 3 pengertian konstitusi, yaitu konstitusi
dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, konstitusi yang tertulis dalam satu naskah UUD sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Nah, kita masuk ke tema selanjutnya, yaitu fungsi tujuan konstitusi secara umum. Berikut fungsi-fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Yang keenam, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Selain fungsi konstitusi yang saya jelaskan tadi, konstitusi juga memiliki tujuan-tujuan. Tujuan konstitusi ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan itu sendiri. Tujuan ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi, hal ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Yang selanjutnya kita akan memasuki klasifikasi konstitusi. Berdasarkan bentuk konstitusi itu sendiri. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara, beserta aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam hukum negara tersebut. Yang kedua, ada konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi konvensi adalah konstitusi berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Pidato presiden juga bisa menjadi konstitusi konvensi. Syarat-syarat konvensi antara lain adalah diakui dan dipergunakan secara berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan sebuah negara, tidak bertentangan dengan konstitusi tertulis, dan memperhatikan pelaksanaan konstitusi tertulis. Seperti konstitusi yang berlaku di konstitusi konvensi yang berlaku di negara, yaitu di Inggris, Israel, dan New Zealand. Kita masuk kepada berdasarkan sifat konstitusi. Yang pertama, konstitusi lentur atau fleksibel. Konstitusi akan bersifat fleksibel atau luas dan memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ada konstitusi kaku atau rigid. Konstitusi kaku ini akan bersifat apabila sebuah aturan tersebut sulit untuk diubah. Secara teoritis, konstitusi dapat dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya, yang pertama, konstitusi politik. Konstitusi politik berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, dan hubungan antar lembaga negara. Yang kedua, ada konstitusi sosial. Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial, rumusan filosofis, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik dari sebuah negara. Konstitusi berdasarkan nilai kedudukan hukum. Konstitusi yang pertama ada konstitusi derajat tinggi dari legislatif atau Supreme Constitution.
Maksud dari konstitusi yang berderajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Seperti diketahui, dalam setiap negara selalu terdapat tingkat perundang-undangan, baik dilihat dari bentuk maupun dari materi muatannya. Yang kedua ada konstitusi derajat rendah dari legislatif atau Supreme Constitution. Konstitusi ini yang tidak berderajat tinggi, konstitusi ini tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi yang berderajat tinggi. Konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan negara. Yang pertama, konstitusi sistem pemerintahan presidensial atau Presidential Executive Constitution. Konstitusi sistem presidensial terdapat ciri-ciri pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di samping mempunyai kekuasaan nominal atau sebagai kepala negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Dia mempunyai kekuasaan yang besar. Yang kedua, presiden tidak dipilih langsung oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih seperti di Amerika Serikat. Yang ketiga, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintah tanpa diadakan pemilu. Yang kedua ada konstitusi sistem pemerintahan parlementer atau Parliamentary Executive Constitution. Sedangkan konstitusi sistem pemerintah parlemen mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuasaan yang menguasai parlemen. Yang kedua, para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebagiannya adalah anggota parlemen dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen. Yang ketiga, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, kepala negara dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintah diadakan pemilu. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu atau revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum, yaitu tentang teori konstitusi, telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, yaitu konstitusi tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang yang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah mengalami beberapa proses. Yang kedua periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yaitu tentang penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Ini mengakibatkan diadanya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga,
periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, yaitu tentang penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang keempat ada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu tentang penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dari beberapa materi yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi, jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan satu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan suatu negara tersebut. Sekian dari saya mohon pamit apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.